The Bella Twins akan kembali di WrestleMania. Lana juga akan return ke WWE. Charlotte Flair buka-bukaan tentang perceraiannya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. The Bella Twins akan kembali di WrestleMania. Awal tahun ini, Nikki Bella balik ke WWE pas masuk di urutan ke-30 di Women's Royal Rumble match. Sejak saat itu, Doi sempat bilang bakal ada penampilan lagi di WWE. Tapi sampai sekarang belum kejadian juga. Nah, karena WrestleMania 41 tinggal 2 mingguan lagi, banyak fans yang penasaran apakah Nikki dan Brie Bella bakal balik lagi ke WWE di event terbesar tahun ini. Pas diwawancara E-News, The Bella Twins lagi promo bisnis wine mereka, Bonita Bonita. Tapi juga sempat kasih kode soal Mania. Nikki bilang, kita tahu nggak bisa selamanya jadi pegulat, jadi harus cari bisnis lain. Senang banget lihat wine kita berkembang. Waktu ditanya apakah mereka akan mampir ke WrestleMania tahun ini di Las Vegas, Brie bilang, kita pasti bakal ada di sana, dan dengerin deh, kita selalu bawa gear. Menurut kalian, apakah The Bella Twins perlu muncul di WrestleMania 41? Komen di bawah. Lana juga akan return ke WWE. Kemarin sempat ada laporan kalau Rusev kelihatan di markas WWE di Stamford dan katanya dia udah tanda tangan kontrak baru. Tapi pertanyaannya, apakah Lana bakal balik juga? Menurut laporan terbaru, Rusev udah resmi tanda tangan kontrak WWE tapi Lana enggak. Jadi buat sekarang, Rusev kelihatannya bakal balik ke WWE tapi Lana nggak ikutan. Tapi kalian tahu sendiri dunia wrestling, segalanya bisa berubah sewaktu-waktu. Meski belum tanda tangan kontrak, Lana sebenarnya udah beberapa kali ngasih sinyal tertarik buat balik ke WWE. Jadi ya, kita lihat aja nanti gimana. Menurut kalian, apakah WWE perlu kontrak kembali Lana? Komen di bawah. Charlotte Flair buka-bukaan tentang perceraiannya. Charlotte Flair baru ini jadi bintang tamu di acara seri dan dia jujur banget soal gimana rasanya harus comeback dari cedera sambil menghadapi perceraian. Aku nggak bisa nangani ini semua. Aku ngerasa gagal di karir, gagal di kehidupan pribadi. Malu banget harus cerai lagi dan dibandingin sama ayahku, Ric Flair, kata Charlotte. Dia juga cerita kalau saat memutuskan buat cerai, dia sebenarnya cuma pengen gak ada yang tahu. Aku cuma mikir, ya Tuhan, aku gagal lagi. Terus pas dia lagi ngalamin itu semua, lututnya malah cedera. Menurut dia, banyak orang mungkin mikir Charlotte bakal balik setahun lebih tua, bakal gak sebaik dulu. Dan sayangnya, sampai sekarang fans WWE belum benar-benar ngelihat comeback yang dia inginkan. Tapi buat aku sendiri, ini adalah cerita penebusan. Aku udah menghadapi ketakutan, rasa malu, dan pendapat orang yang gak tahu fakta sebenarnya. Aku akhirnya ngerti, gak apa-apa buat ngerasa gak baik-baik aja. Kadang kita butuh waktu buat istirahat dan mulai lagi. Dia juga bilang awalnya dia bisa merahasiakan perceraiannya sampai akhirnya balik, menang Royal Rumble dan muncul di Raw. Tapi begitu semua udah terbuka di media, dia kayak udahlah, gak ada lagi yang harus diperjuangin. Inilah aku sebenarnya. Dan meskipun orang gak ngerti seberapa besar perjuangannya, buat dia sendiri ini adalah comeback terbesarnya. Menurut kalian, apakah Charlotte Flair akan memenangkan gelar WWE di WrestleMania? Komen di bawah. Logan Paul ngeprank Dominic dan Liv Morgan. Prime Hydration dan Prime Energy udah jadi salah satu minuman botolan paling sukses di dunia. Brand ini dimiliki bareng sama YouTuber terkenal dari Inggris, KSI, dan mantan juara WWE United States, Logan Paul. Nah, Logan nge-share rasa baru Prime Hydration ke Dominic Mysterio, mantan juara North American NXT. Tapi ini bukan rasa biasa. Logan kasih Prime dengan rasa pizza. Dominic nyium dulu tuh minuman, terus dia bilang emang beneran bau pizza. Dia coba seteguk, terus langsung pergi gitu aja. Pas ditanya Logan, Dom cuma nyuruh dia buang aja tuh minuman, bilang rasanya kayak sampah. Dominic juga sempat ngasih saran ke Logan. Katanya udahlah, jangan coba-coba bikin rasa aneh lagi. Stick aja ke rasa original yang udah enak. Logan gak nyerah. Dia juga nyoba nawarin Prime rasa pizza ini ke Liv Morgan. Tapi ya, reaksi Liv juga gak jauh beda. Tapi setidaknya Liv gak sebrutal Dom lah. Nah, disinilah Logan akhirnya ngakuin. Ini tuh cuma prank April Mop. Tapi yang gokil, dia gak cuma bikin label doang. Minumannya beneran punya rasa tomat, mirip kayak Prime rasa KFC yang dia bikin tahun lalu. Prime sendiri udah jadi sponsor resmi WWE, UFC, dan beberapa klub sepak bola. Tapi ya, kayaknya Prime rasa pizza ini sih nggak bakal masuk produksi. Menurut kalian, apakah kalian ingin mencoba minuman Prime dari Logan Paul? Komen di bawah. Samoa Joe menyesal pensiunkan Tyson Kidd.
Pada bulan Juni 2015, Samoa Joe tanding lawan Tyson Kidd di Dark Match WWE. Sayangnya, saat Joe ngehajar Kidd dengan muscle buster, impact dari move itu bikin Tyson cedera parah. Lehernya kena, bahkan sampai harus operasi buat nyatuin vertebrae C1 dan C2. Karirnya langsung tamat di situ juga. Sampai sekarang, Joe ngerasa ini jadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sejauh ini, itu mungkin jadi penyesalan terbesarku dalam karirku, kata Joe di podcast Inside with Chris Van Vliet. Ya, mungkin gak ada yang bisa aku lakuin buat mencegahnya, tapi itu gak mengubah nasib Tyson. Dia salah satu orang paling passionate di dunia gulat, punya otak luar biasa buat bisnis ini. WWE beruntung punya dia sebagai karyawan meskipun bukan sebagai pegulat. Cara dia bikin match, jadi produser, jadi agent, gila sih. Dia jenius. Cedera Tyson ini katanya cuma punya 5% kemungkinan buat selamat. Tapi untungnya, dia masih bisa jalan dan sekarang kerja di belakang layar WWE. Lebih fokus buat divisi wanita, dan sejak saat itu, dia tetap jadi bagian penting WWE. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat Samoa Joe atau Tyson Kidd untuk kembali ke ring WWE? Komen di bawah. Heel John Cena jadi bintang iklan Drumstick. WWE sekarang kerjasama sama Drumstick, brand es krim sundae cone yang udah melegenda. Dan siapa yang jadi wajah dari kampanye ini? John Cena. Kolaborasi ini bakal seru banget. Ada kontes, konten spesial, dan aktivasi super gede. Dan semuanya bakal dimulai dari WrestleMania 41 di Las Vegas. Bahkan, maskot Drumstick, Dr. Amstick, bakal muncul bareng Cena di iklan eksklusif yang bakal tayang di WrestleMania. Cena sendiri excited banget soal ini. Dia bilang, ini kehormatan buatku bisa kerja sama Drumstick. Kampanye ini bakal ngebawa Smackdown buat fans WWE mulai dari WrestleMania, tapi nggak berhenti di situ. Fans bakal bisa ikutin terus keseruannya sepanjang musim panas. Sementara dari pihak Drumstick, mereka juga happy banget bisa kerja bareng WWE. Drumstick itu soal keseruan, sama kayak WWE. Kita bakal ngasih lebih banyak cara buat fans terlibat dan ikut ngeramein Smackdown Summer ini. Fans bisa dapetin hadiah gokil dari kolaborasi ini, termasuk tiket eksklusif ke SummerSlam, merchandise WWE yang ditandatangani superstar, swag spesial dari Drumstick, dan giveaway uang tunai. Drumstick juga bakal punya zona khusus di WrestleMania dan SummerSlam nanti. Jadi buat fans yang nonton langsung, bakal ada spot spesial buat nikmatin Drumstick dan seru-seruan bareng WWE. Menurut kalian, apakah kalian ingin bisa nonton WrestleMania secara langsung? Komen di bawah. Hasil WWE Evolve minggu ini, Robert Stone dan Peter Rosenberg mulai acara dengan nge-breakdown daftar pertandingan. Terus ada video package tentang Brinley Reese yang katanya seorang workout guru sebelum pertandingan pertamanya. Langsung aja Brinley Reese melawan Zayda Steel. Brinley Reese memenangkan pertandingan via pinfall setelah Braces to Pieces. Setelah pertandingan, Swipe Right datang buat ngecek keadaan Zayda dan bantuin dia balik ke backstage. Mereka sempat ribut dikit sama Jackson Drake pas keluar. Di backstage, Kylie Ray lagi siap-siap buat lawan Wendy Choo. Dia kelihatan gugup tapi secara sakit nyoba nenangin. Walaupun hasilnya nggak begitu efektif. Kylie sempat latihan breathing exercises sebelum kita pindah ke segmen lain. Setelah video hype buat Keanu Carver, dia masuk buat pertandingan berikutnya. Keanu Carver melawan Luca Crucifino. Keanu Carver memenangkan pertandingan via pinfall. Luca benar-benar makan banyak damage sebelum akhirnya tumbang. Lanjut ke Chantel Monroe melawan Maxine Holiday yang dimenangkan oleh Chantel Monroe via pinfall pakai trik curang yaitu Handful of Tights. Setelah pertandingan, dia bilang bakal jadi bagian penting dalam perebutan gelar WWE ID. Danny Palmer dan Kelly Armstrong punya face-off segmen. Mereka duduk berhadapan di pre-tape, ngobrol soal kenapa tim mereka bubar. Udah jelas mereka punya versi cerita yang beda. Awalnya masih tenang, tapi lama-lama mulai ribut dan akhirnya saling ngancem buat pertandingan minggu depan. Lanjut ke Harlem Lewis melawan Joe Coffey, yang dimenangkan oleh Harlem Lewis via pinfall setelah Jack Hammer. Dia ngegas banget ke kamera pas keluar dari ring. Langsung ke main event hari ini, Wendy Choo melawan Kylie Ray. Dimenangkan oleh Wendy Choo via submission setelah Dirt Nap. Kylie udah nyoba overcome ketakutannya, tapi tetap gagal menang. Setelah pertandingan, Wendy nutupin Kylie pakai blanket sebagai tanda tertidur, dan acara pun ditutup dengan momen ini. Menurut kalian gimana Evolve minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for